Halo sahabat kelas 7 SMP, berjumpa kembali dengan Ari dalam kegiatan KBM online untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan di PPI. Kali ini kita bersama dengan para siswa kelas 7. Ya, kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar online ini. Nah, para siswa terkasih, proses KBM online kita ini ada 3 tahap prosesnya. Tahap yang pertama kita nanti akan bersama-sama awali dengan doa pembukaan. Mari kita fokus ya. Nah, para siswa terkasih, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Kita awali kegiatan kita belajar mengajar kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami, namun kami sering masih egois. Kami masih kurang peduli kepada sama kami. Engkau memberikan berkat secara cuma-cuma kepada kami, namun kami begitu pelit untuk berbagi. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mampu memahami ajaran Yesus Putramu untuk senantiasa mengasihi-Mu melalui sesama kami. Buatlah kami mampu untuk melawan keegoisan kami dan memampukan kami meneladan Putramu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, para siswa terkasih, kita sudah berdoa. Saya ucapkan untuk kita semua berjumpa kembali dalam pelajaran online bersama saya, Pak Ari, ya. Semoga kita masih penuh semangat. Nah, para siswa terkasih, seharusnya kondisi belajar mengajar kita itu seperti contoh gambar di atas, ya, penuh keceriaan bersama-sama. Namun saat ini kita masih melaksanakan sekolah di masa pandemi, ya, masih sistem online. Semoga kita tetap semangat, apalagi setelah menerima hasil usaha kita dalam rapor sisipan, ya. Mari tetap untuk menjaga protokol pencegahan COVID-19. Semoga kita semua selalu sehat bersama keluarga. Ya. Nah, para siswa terkasih, saya ingin menyapa dulu bagaimana situasi perasaan kita kali ini berjumpa kembali, ya. Situasi hati, perasaannya macam-macam, ya, pasti beraneka ragam, ya. Nah, tentunya yang diharapkan adalah kita semua selalu bahagia, tidak bersedih, ya. Dan nanti kita tetap fokus dalam kegiatan belajar mengajar online ini. Nah, para siswa terkasih, tema sebelumnya, tema minggu yang lalu, yaitu kita belajar tentang Yesus Sang Pendoa. Ya, kita diajari Yesus tentang bagaimana cara berdoa yang baik. Tentunya para siswa masih ingat, ya, jika lupa bisa melihat penjelasan di video materi Pak Ari sebelumnya. Nah, para siswa terkasih, saat ini kita maju ke materi selanjutnya, yaitu dengan tema Yesus yang berbelas kasih, ya. Yesus yang berbelas kasih. Nah, para siswa terkasih, itu tema kita yang akan kita pelajari hari ini atau pada kesempatan kali ini. Dan kita lihat ada 4 kompetensi dasar atau KD. Kita masih masuk di KD yang ketiga, ya. Harus bisa baca sendiri, ini tujuan yang akan kita capai. Kemudian ini ada 5 indikator yang akan kita capai juga. Yang pertama menjelaskan arti berbela rasa dan seterusnya, ya. Para siswa bisa menyimaknya sendiri. Nah, para siswa terkasih, di dalam kehidupan saat ini kita pasti menjumpai orang-orang yang tersingkirkan, menderita, dan sengsara.
Hampir di sudut-sudut kota besar kita pernah jumpai orang-orang yang menderita, yaitu para pengemis, gelandangan, anak-anak kecil yang mengamen, membersihkan kaca mobil, memulung. Nah, orang-orang seperti ini merupakan orang yang perlu mendapat perhatian kita. Dengan perhatian dan pertolongan dari kita, maka orang-orang tersebut merasa diperhatikan dan merasa diorangkan oleh sesamanya, ya. Walaupun demikian, sudah banyak dari kita, apakah sudah banyak dari kita yang mau memperhatikan orang-orang yang tersebut, ataukah kita cuek, atau kita mendoakan, atau kita juga aktif membantu mereka, ya. Nah, dalam kitab suci secara jelas dan banyak kita jumpai tentang sikap lain yang menunjukkan kualitas hidup Yesus, yaitu sikap hidup yang berbelas kasih. Sikap belas kasih ini menampakkan sikap belas kasih Allah sendiri, dan sikap belas kasih ini menempatkan diri Yesus pada posisi yang mereka yang kecil, yang lemah, miskin, dan tersingkir. Sikap belas kasih Yesus itu tidak netral, melainkan dikatakan memihak kepada orang yang kelompok yang tidak beruntung, pada kelompok yang terpinggirkan dan disingkirkan. Nah, pada kesempatan ini kita diajak untuk bersama mendalami sikap Yesus dan juga belajar dari Yesus tentang bagaimana kehendaknya kita berbelas kasih kepada orang lain, terutama orang yang miskin, menderita, dan tertindas. Ya, siap ya, kita lanjutkan. Nah, para saudara terkasih, kita memahami makna dan tindakan berbelas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita coba hening, memejamkan mata sejenak, dan mengingat suatu peristiwa yang pernah kita alami. Masing-masing siswa alami, pilihlah salah satu peristiwa di mana kamu pernah merasa sedih atau menderita, dan pada waktu itu kamu mendapatkan pertolongan dari orang yang mengasihi. Ya, memang kalau hidup manusia itu kalau dibuat kurva itu tidak selalu naik, ya, tidak selalu bahagia, tapi ada kalanya turun, ada kalanya sejajar. Ya. Nah, para saudara kasih, kemudian ingatlah kembali peristiwa itu dan rasakan kembali peristiwa itu dalam keheningan. Ya, bagaimana perasaan waktu itu? Ya, coba direnungkan. Nah, para saudara kasih, setelah kita melihat peristiwa itu, mari kita lihat beberapa gambar, contoh gambar seperti di belakang pari ini. Lihat bagaimana situasi yang kontras, ya. Ini anak-anak yang sekolah, yang lainnya justru mencari barang-barang bekas, ya, barang-barang rongsokan untuk dijual, membantu orang tuanya. Ini juga masih kecil, ya, masih kecil, sudah harus berjualan, ya, harus membantu orang tuanya berjualan. Nah, kita juga lihat gambar berikutnya, anak yang masih SD, ya, masih SD, panas-panas, kemudian harus memakai seragam, pulang sekolah masih harus membantu orang tuanya menjual koran, ya, di perempatan. Kemudian juga ini kelompok menyanyi pengamen anak-anak, ya, saya pernah melihat videonya di YouTube, ini suaranya bagus-bagus dan kreatif. Mereka mengamen untuk mencari rezeki, ya. Nah, berikutnya kita lihat, nah ini contoh di atas ini, anak-anak sekolah dasar yang harus sekolah, ini harus menyeberangi sungai, tasnya diangkat itu, ya. Niat mereka untuk belajar ini kuat sekali. Ini juga lihat juga yang bergelantungan di jembatan yang hampir putus ini, ya. Semangatnya kuat sekali. Tentunya ini harus menginspirasi kita supaya kita yang saat ini belajar online, duduk di rumah, di ruang yang dingin, AC dengan minuman, snack, ya, semuanya lengkap, ya. Tentunya kita harus lebih bersemangat lagi, ya. Jangan loyo, jangan kalah dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, ya. Nah, ini juga lihat peristiwa pembulian, ya, dibully, kemudian seringkali peristiwa seperti itu diabadikan. Kemudian juga kita diajak untuk melihat bagaimana situasi body shaming, ya, yang seringkali terjadi di sekitar kita. Nah, ini juga yang beberapa kali waktu yang lalu sempat viral di satu daerah di Indonesia, perundungan terhadap seorang anak laki-laki yang dia penjual, namanya Jalan Kote, ini diganggu oleh sekelompok remaja. Akhirnya setelah viral,
Ya, mereka yang melakukan, memvideokan sendiri, memviralkan sendiri, dan mereka diciduk, ya, tangkap polisi, kemudian diproses, dihukum, ya. Akhirnya yang anak ini yang diganggu ini malah dapat sepeda motor dan beasiswa, ya. Akhirnya dia mendapatkan sepeda motor dan beasiswa, ya, senang sekali, ya. Nah, kemudian kita juga lihat situasi penderitaan yang dialami teman-teman, ya, yang pernah kita temui juga, dibully, kemudian pembulian melalui sosial media, ya, diejek melalui sosial media, wajahnya dijadikan stiker, ya, sebaiknya itu tidak dilakukan, ya. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana Paus Yohanes Paulus II yang almarhum, bagaimana dia mengalami penderitaan ketika dia ditembak dari jarak dekat oleh seseorang, kemudian seorang itu akhirnya dipenjara dan Paus Yohanes Paulus II ini mengunjunginya di penjara dan dia memaafkan. Kemudian peristiwa itu juga membuat si pelaku juga hidupnya tambah baik, bertobat, ya, dengan diampuni, ya. Ini penderitaan yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus II dan dia masih diberkati dan selamat. Itu tadi beberapa contoh gambar-gambar yang kita lihat dalam situasi hidup sehari-hari. Nah, para saudara kasih, begitu banyak kita jumpai sekitar kita, keadaan dan kondisi sesama yang mengalami penderitaan seperti tampak pada gambar-gambar yang sudah kita lihat bersama. Apapun alasannya dan penyebabnya, mereka itu pantas mendapat belas kasih dari kita, ya, samanya yang memiliki dan berkecukupan, ya. Tindakan belas kasih yang kita lakukan menunjukkan sikap bela rasa kita kepada mereka yang menderita. Sudahkah kita peduli dan berempati kepada mereka? Itu suatu pertanyaan, ya, bagi saya dan para sahabat. Nah, pada umumnya kita ketika orang itu seseorang sedang disakiti akan membalasnya dengan kejahatan pula. Bahkan jika mungkin pembalasannya dilakukan dengan lebih berat atau besar, semangat. Mata diganti mata, gigi ganti gigi, ya. Ini dalam perjanjian lama. Semangat balas dendam ini masih dipraktikkan oleh banyak orang saat ini. Masih ada. Kamu mukul saya satu kali, tak pukul ganti, bahkan tambah lagi, ya. Kamu menghina saya satu kali, tak hina lagi, ya. Bahkan seringkali ada perang di status sosial media itu saling menjelek-jelekkan, ya. Ini yang terjadi, semoga tidak dengan kita. Kita harus memberikan contoh yang baik. Cintailah musuhmu, cintalah orang yang membenci kamu, ya, itu ajaran Yesus. Baik, kita lanjutkan. Kata bela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape yang terlalu asing, yaitu kasih yang sudah kehilangan arti dan cinta yang artinya mendua. Secara harfiah, kata bela rasa berarti ikut merasakan menderita atau merasa bersama. Bersedihlah dengan orang yang sedang bersedih, bergembiralah dengan orang yang sedang gembira. Jangan datang ke perayaan ulang tahun kita malah sedih, ya. Terus sebaliknya kita menghadiri doa orang meninggal malah kita gembira, ya. Atau melayat malah kita selfie bergurau bahagia malah terbalik, ya. Itu namanya tidak bela rasa, ya. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri khas orang Kristiani adalah kasih. Yang utama itu adalah kasih. Dari iman, harapan, dan yang utama adalah kasih, ya. Atau bela rasa. Salah satu kesulitan untuk melaksanakannya adalah karena bela rasa sekaligus berkaitan dengan emosi dan tindakan serta kehendak. Membiasakan berbela rasa, berbelas kasih itu perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan, ya. Hal yang utama. Pembiasaan berbuat kasih, berbela rasa itu harus dilakukan setiap hari, dilatih, ya, tidak dengan instan, ya. Nah,
Baik para saudara terkasih, sahabat terkasih, kita lanjutkan proses KBM ini di sesi yang kedua. Ya, siap ya, semoga tidak mengantuk. Bangun, ya, jangan tidur. Ya. Jaga jarak antara mata dengan layar HP atau layar laptop minimal 30 cm. Nah, para saudara terkasih, mari kita belajar dari kitab suci. Ya, mari kita belajar dari teks kitab suci. Kita lihat bagaimana ajaran Yesus mengajarkan kita tentang berbelas kasih. Ya. Nah, belajar dari Tuhan Yesus untuk dapat berbelas kasih kepada semua orang yang membutuhkan belas kasihan. Nanti kita bagi antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ini bacaan dari Lukas 6, 27-37, kasihlah musuhmu. Ini silakan dibaca dan didalami oleh siswa yang laki-laki, ya, yang laki-laki saja. Yang cewek, ya, silakan untuk dibaca. Lukas 6, 27-37, kasihlah musuhmu. Silakan dibaca dalam hati, juga bisa menyimak dari kitab suci yang para siswa miliki. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, ini bacaan yang pertama yang dibaca oleh sahabat kelas 7 yang laki-laki ya. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, silakan para siswa yang laki-laki atau cowok menjawab 3 pertanyaan ini berdasarkan bacaan tadi. Seperti apa kasih yang dikehendaki Yesus, kemudian sikap apa saja yang agar dapat melaksanakan kasih yang seperti dikehendaki Yesus. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan kasih seperti yang dikehendaki Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, silakan untuk dijawab. Baik, sekarang kita lihat Lukas 7 bab 11, Lukas bab 7 ayat 11-17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, ini khusus untuk dibaca para sahabat siswa kelas siswi kelas 7 ya. Ini itu yang cewek atau yang para siswi ya, bagiannya yang ini. Baik ya, kita baca, kita mulai ya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, untuk para siswi kelas 7, ini ada 4 pertanyaan. Ya, silakan setelah membaca Injil tadi dijawab 4 pertanyaan ini. Ya, silakan untuk dicermati. Silakan juga ditulis di buku agama masing-masing supaya sebagai untuk arsip ya. Baik, para siswa terkasih, setelah kita mendalami 2 bacaan Injil tadi, sekarang kita lanjutkan proses belajar mengajar kita ke sesi yang ketiga ya. Semoga kita tetap fokus ya. Bangun, jangan tidur ya. Nah, para saudara kasih, saya menyampaikan penegasan bahwa
melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta kepada semua manusia tanpa terkecuali. Cinta. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita itu merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Kemudian tindakan Yesus menunjukkan sikap berbelas kasih yang lainnya tampak dalam perbuatan, antara lain yang pertama menyelamatkan wanita yang tertangkap berzina, ya, diselamatkan dari mau dihakimi, dihukum rajam, dilempari batu sampai, ya. Kemudian kedua menyembuhkan orang sakit kusta, ya, sakit kusta itu sakit ya kulit ya, menggerogoti semacam sendi-sendinya menjadi kropos. Kali pernah tinggal bersama di Kediri itu dengan di dekat rehabilitasi orang sakit kusta, ya. Jarinya ada yang putus-putus, ya, telinganya, hidungnya. Nah, kemudian Yesus menyembuhkan orang buta, ini dari mukjizat-mukjizat Yesus ya yang dilakukan. Ada 4 mukjizat Yesus: mukjizat alam, penyembuhan, pengusiran setan, dan kebangkitan. Ya. Kemudian Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan untuk mencari popularitas supaya populer, namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang-orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi dalam bacaan Injil Yesus membangkitkan anak muda di Nain, kita bisa lihat ada 2 rombongan, ya. Yang pertama rombongan orang yang mengusung orang mati tadi, dan kemudian rombongan Yesus. Ini Yesus ini rombongan kehidupan, dan ini digambarkan sebagai rombongan kematian. Dan ketika rombongan kematian atau yang mengusung anak muda yang meninggal tadi, anak dari janda itu, kemudian bertemu dengan rombongan Yesus, rombongan kehidupan, maka mereka berhenti. Sikap berhenti ini adalah sikap percaya, iman. Sikap percaya dan iman. Maka seringkali kalau kita berdoa selalu diminta, marilah kita hentikan segala aktivitas kita untuk berdoa. Maka sikap berhenti itu adalah sikap iman, sikap percaya pada Yesus yang sebagai pemberi kehidupan. Nah, Saudara terkasih, mari kita refleksikan sejenak, kita bertanya dalam hati kita beberapa hal berikut ini. Para saudara terkasih, di tengah masyarakat kita sering menjumpai berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang. Begitu memprihatinkan keadaan mereka. Setelah kita belajar dan mengetahui sikap Yesus yang berbelas kasih, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang menderita? Apa yang telah kalian pahami tentang berbelas kasih? Berbelas kasih dalam hal apa saja yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita? Kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan mewujudkan atas pelajaran kita hari ini? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, para saudara terkasih, ini tugas bersama, tugas individu. Ada 3 soal. Ya. Yang pertama, tuliskan suatu peristiwa atau pengalaman di mana kamu pernah merasa sedih atau menderita pada waktu itu. Kamu mendapatkan pertolongan dari orang yang mengasihi. Kamu pernah mengalami suatu peristiwa yang masalah atau peristiwa sedih, kemudian ada orang yang membantu, ya, dikisahkan. Ya. Kemudian temukan berbagai keprihatinan yang kalian temukan pada situasi saat ini. Keprihatinan atau hal-hal yang perlu untuk kita bantu. Ya. Keprihatinan apa? Melihat orang-orang itu sedang menderita atau susah apa. Ya. Kemudian tuliskan bentuk bantuan atau pertolongan yang dapat kita lakukan terhadap mereka yang mengalami kondisi memprihatinkan tersebut sebagai bentuk tindakan bela rasa. Ya. Meskipun contoh, ya, orang yang sekarang banyak orang yang sakit, maka tindakan atau bantuan kita adalah mendoakan. Itu sudah suatu tindakan, ya, yang Pak Ari beri contoh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan pesan atau makna dari Injil yang masing-masing telah kalian baca dan dalami tadi.
Yang cowok tadi kan sudah sendiri, yang cewek juga sendiri. Ya, silakan untuk menjelaskan pesan atau makna dari Injil yang masing-masing telah kalian baca dan dalami tadi. Yang cowok sendiri, yang cewek sendiri. Ya, itu sudah dibedakan tadi. Baik, itu 3 hal yang Pak Ari berikan oleh untuk para siswa. Silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, silakan dikirimkan di Google Classroom nanti. Pak Ari siapkan. Baik, para siswa yang terkasih, tentunya kita melihat salah satu lagu rohani yang seringkali kita dengar, yaitu bahasa cinta. Ya. Bahasa cinta ini sebagai penguat kita bahwa kita harus senantiasa belajar untuk melaksanakan ajaran cinta kasih Yesus. Ya. Kita diajak untuk memahami, ya, melakukan seperti kata-kata yang dituliskan syair di lagu ini, ya, bahasa cinta. Tentunya ini sangat baik sekali. Ya. Mari kita bisa mendengarkan lagu itu kembali sebagai penutup kita kali ini. Nah, para siswa terkasih, para sahabat kelas 7, terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup pertemuan kita pada kali ini dengan tema Yesus yang berbelas kasih. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa terkasih, Engkau mengajarkan kami melalui pesan lagu bahasa cinta. Kami diminta untuk selalu mencintai sesama kami, belajar untuk memahami, membuka kunci hati kami, bersikap lemah lembut, sabar, sederhana, murah hati, rela menderita. Ajarilah kami untuk bisa mengerti bahasa cinta-Mu, agar bahasa cinta itu bisa kami berikan juga kepada sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sebaik segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, para saudara kasih, kita sudah di penghujung pertemuan kita. Terima kasih atas perjumpaan kita pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu, sedikit membantu kita semua dalam pelaksanaan KBR online, belajar secara online, belajar di rumah, dan salam untuk keluarga, ayah, ibu, adik, dan semuanya tetap sehat dan semangat. Dadah.